Jika Yesus itu Allah, mengapa dia mengatakan anak pun tidak tahu hari itu? Apakah dia bukan yang maha tahu? Apakah itu berarti bahwa Yesus bukan Tuhan? Pernahkah kamu membaca Markus 13 ayat 32 dan merasa bingung? Bagaimana mungkin Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan yang maha tahu mengaku tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Apakah dia benar-benar terbatas seperti kita? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kutipan itu? Dalam video ini, kita akan membongkar salah satu misteri terbesar Kristologi. Kenapa Yesus tampaknya tidak tahu? Dan apa artinya bagi iman kita sekarang? Jangan lewatkan karena jawaban ini bisa menguatkan keyakinanmu bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Di Markus 13 ayat 32, Yesus mengatakan bahwa bahkan anak tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Apakah itu berarti Yesus tidak maha tahu? Dalam video ini, kita akan menyelami kedalaman doktrin kenosis berdasarkan Filipi 2 ayat 6-7 dan menelusuri pengertian communicatio idiomatum dan menjawab pertanyaan kritis dari perspektif teologi evangelikal konservatif. Teolog seperti Wayne Grudem, J.I. Packer, dan Millard Erickson akan menegaskan bahwa Yesus tetap maha tahu secara esensi, namun menahan penggunaan atribut ilahinya selama inkarnasi demi merasakan kehidupan manusia secara otentik. Kita juga akan melihat pandangan lain, termasuk dari teolog J. Denny Weaver yang mewakili aliran kenosis radikal. Namun, bagaimana menyelaraskan semuanya agar kita tidak jatuh ke ekstrim yang mereduksi keilahian Kristus atau menolak kemanusiaannya? Temukan jawabannya di sini. Video ini cocok bagi kamu yang baru bertumbuh dalam iman atau yang ingin mendalami Kristologi Alkitabiah secara lebih serius dan membangun. Kalau video ini membuatmu berpikir lebih dalam tentang siapa Yesus sebenarnya, klik subscribe sekarang juga agar kamu tidak ketinggalan konten mendalam lainnya. Bagikan video ini ke teman atau grup rohani kamu yang sedang bertumbuh dalam iman. Dan tulis di kolom komentar, apakah kamu merasa lebih yakin bahwa Yesus itu sungguh maha tahu meskipun menjadi manusia? Kami ingin dengar pergumulan dan kesaksianmu. Di dalam Markus 13 ayat 32, di situ dikatakan, tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Pernyataan ini terdengar mengejutkan, bahkan mungkin mengguncang iman sebagian orang. Kalau Yesus itu Tuhan, bagaimana mungkin dia tidak tahu sesuatu? Bukankah salah satu ciri Allah adalah maha tahu? Banyak orang yang membaca ayat ini dan langsung menyimpulkan, berarti Yesus bukan Tuhan. Dia tidak tahu semuanya. Dia terbatas, sama seperti kita. Tetapi apakah benar seperti itu? Apakah ayat ini benar-benar membuktikan bahwa keilahian Yesus itu terbantahkan? Atau justru ada kebenaran yang lebih dalam, yang menyentuh inti kasih dan kerendahan hati Yesus Kristus? Dalam video ini kita akan mengupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi di dalam Markus 13 ayat 32. Bukan dari tafsir sembarangan, tapi dari kedalaman teologi inkarnasi, doktrin kenosis, dan kesaksian sejarah gereja. Kita akan melihat bagaimana para teolog seperti Wayne Grudem, J.I. Packer, dan Athanasius menjelaskan ayat ini bukan sebagai kelemahan Yesus, tetapi sebagai cerminan kerelaan ilahinya untuk merendah demi menyelamatkan kita. Jadi, jangan buru-buru ragu, mungkin justru di balik tidak tahunya Yesus, kita akan menemukan kasih yang tak terduga. Allah yang memilih merasakan batasan kita
agar kita bisa mengenal Dia lebih dalam. Yesus Kristus memilih untuk tidak mempraktekkan secara penuh keilahiannya agar sungguh merasakan pergumulan manusia. J.I. Packer menambahkan bahwa pilihan ini bukan kehilangan hakikat ilahi, melainkan penangguhan sukarela terhadap prerogatifnya. Namun ada suara berbeda. Teolog gnosis radikal seperti J. Denny Weaver berpendapat bahwa Kristus secara ontologis melepaskan sebagian atribut ilahinya. Sebuah pandangan yang mengundang diskusi intens tentang batas-batas inkarnasi. Maka solusi terbaiknya bagi kita adalah memeluk keseimbangan antara kedua kutub ini. Menerima bahwa Yesus tetap Allah yang Maha Tahu, namun secara sukarela membatasi diri dalam eksistensi manusianya tanpa kehilangan esensi keilahiannya. Dengan demikian, Markus 13 ayat 32 menjadi saksi bahwa Allah tidak malu untuk turun dalam segala keterbatasan kita, merasakan kerinduan, harap, dan bahkan rasa penasaran, agar Dia, Yesus Kristus, benar-benar menjadi sahabat yang mengerti setiap langkah perjalanan iman kita. Doktrin communicatio idiomatum menegaskan bahwa di dalam pribadi Kristus, sifat ilahi dan manusiawi berdampingan secara sempurna, tanpa bercampur, menjadi kodrat baru. Louis Berkhof menegaskan bahwa kita tidak boleh membagi hipostasis Kristus menjadi dua pribadi, melainkan memahami satu pribadi yang menanggung dua sifat berbeda namun utuh dan saling berinteraksi. Dengan perspektif ini, ketika kita mendengar ucapan dari Tuhan Yesus Kristus, anak pun tidak tahu, di dalam Markus 13 ayat 32, bukan berarti keilahiannya tergerus, melainkan sifat manusianya yang mengalami keterbatasan ruang dan waktu yang sedang bersuara. Sementara keilahiannya tetap tidak terganggu. Doktrin ini menolong kita melihat Kristus sebagai sahabat sejati, dekat dengan pergumulan kita, sekaligus memerintah jagat raya dengan otoritas mutlaknya. Dalam sejarah teologi, communicatio idiomatum mendapat dukungan luas sejak Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi, yang merumuskan bahwa Kristus sempurna dalam sifat ilahi dan manusiawi, tanpa saling mengubah atau mencampur. Teolog evangelical kontemporer seperti Wayne Grudem dan J.I. Packer menegaskan kembali warisan ini, menolak pandangan yang memisahkan dua natur atau menjadikannya hipostasis ganda. Namun, kritik muncul dari paham Nestorianisme yang berlebihan membedakan sifat menjadi pribadi terpisah, serta dari aliran gnosis radikal yang berargumen bahwa terjadi penurunan substansial sifat ilahi. Kedua ekstrim ini berpotensi merusak keseimbangan alkitabiah dan historis yang ditetapkan gereja mula-mula. Maka, solusi terbaik adalah memegang teguh definisi Kalsedon sambil memahami communicatio idiomatum secara fungsional. Dua sifat berbicara melalui satu pribadi Kristus tanpa saling mengalahkan. Dalam praktek iman sehari-hari, ini berarti bahwa kita dapat mendengarkan Allah yang empatik, yang benar-benar mengalami keterbatasan kita, dan sekaligus mempercayainya sebagai Tuhan yang tak tergoyahkan. Dari sudut pandang pastoral, keseimbangan inilah yang menenangkan hati. Kita tidak berdoa kepada dewa yang jauh yang tak memahami, melainkan kepada pribadi yang merendahkan diri, merasakan setiap langkah hidup kita, dan pada saat yang sama, memegang kendali atas segala sesuatu. Arah perdebatan kristologi sudah dirintis sejak masa gereja mula-mula, dan disinilah sosok Athanasius bersinar sebagai pembela utama. Ia menentang teguh segala upaya yang meremehkan keilahian
atau kemanusiaan Kristus. Karena baginya, pengakuan atas dua natur itu adalah jantung dari Injil. Konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi keluar dengan penegasan yang tak ambil kompromi. Yesus adalah satu pribadi dalam dua kodrat, tanpa penyerapan, perubahan, pemisahan, maupun pembagian. Rumusan ini seolah berkata, jangan samakan Yesus dengan ilah lain, atau menjadikan Yesus sekedar sosok separuh manusia. Sebaliknya, kedua kodrat itu berjumpa dalam keutuhan yang ajaib dan tak tergoyahkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Beranjak ke era reformasi, Johannes Calvin menambah lapisan pengertian kenosis. Ia menolak pandangan yang menyatakan bahwa Kristus kehilangan sifat ilahi saat menjadi manusia. Sebaliknya, bagi Calvin, Sang Anak secara sengaja menyembunyikan kemuliaan surgawi demi menuntaskan misi keselamatan di kayu salib. Sebuah penyangkalan diri yang bersifat fungsional, bukan ontologis. Dengan demikian, kita melihat Kristus bukan sebagai dewa yang terpaksa melupakan dirinya, melainkan raja yang merendah secara sukarela, tetapi memegang kendali penuh, tetapi memilih mengalami setiap getar kelemahan manusia. Karena itu, seperti yang dirangkum teolog-teolog evangelikal kontemporer, adalah memegang simultanitas ini. Yesus tetap Allah yang berkuasa dan maha tahu, sambil sungguh-sungguh merasakan keterbatasan kita. Dalam praktek iman sehari-hari, keyakinan ini mengundang kita untuk berani mendekat. Karena Dia, Yesus Kristus, tidak menjauh saat kita rapuh, melainkan turun, merasakan setiap napas ketidakpastian kita, dan berjalan bersama kita di dalam perjalanan hidup ini.